Karena begitu saya tenang, ternyata sakit saya nggak seberat itu. Tapi karena saya terus panik, saya terus jelalatan keluar mencari jalan keluarnya ini bagaimana saya harus sembuh, saya kan gak terkoneksi dengan diri saya. Itu yang membuat saya susah untuk pulih. Kita bukan makhluk industri, kita ini unik, kita ini spesial. Setiap kita sudah membawa keunikan sendiri di DNA kita. Dan sebenarnya kita ini berjalan di lautan frekuensi, di lautan kemungkinan-kemungkinan. Yang semuanya tidak kelihatan. Hanya tinggal menunggu ketika kita selaras maka itu nyamber. Jangan suka bohong. Karena ketika kita bohong, kita sedang membuat kerusakan di dalam. Tubuh ini adalah perangkat yang jujur. Tubuh ketika kita belum pernah ada di state itu dan kita paksakan dia ada di kondisi itu, tubuh akan melemah. Welcome to Kipods. Hari ini kita akan ngobrolin soal past grade. Dan hari ini udah bersama dengan Ci Mimi. Hai Ci. Hai. Sangat cantik. Terima kasih sudah datang ke sini. Sudah diundang. Yes, tapi mungkin banyak yang belum tahu. Jadi mungkin pertanyaan pertama aku di podcast ini adalah ini Ci Mimi dan juga past grade. Karena founder dari past grade itu apa sih Ci? Jadi ini yang mana dulu nih Mbak Sandra? Cerita tentang saya dulu atau tentang past grade-nya? Oh, berkesinambungan nggak? Berkesinambungan ya? Ya boleh deh, kayaknya ceritain diri terlebih dahulu dan kenapa sampai bisa hadir past grade ini. Oke. Jadi perjalanan panjang ya Mbak Sandra. Perjalanan panjang saya sebagai seorang ibu, seorang istri, dan saat ini saya juga udah jadi seorang nenek ya. Nah, di awal tahun 2014 itu saya mulai mengalami banyak benturan dengan hidup saya. Saya mengalami trauma yang cukup hebat dan kondisi saya terus menurun sampai akhirnya saya mengalami sakit fisik yang cukup serius. Itu terus berlanjut sampai 2016 dan saya sudah mengalami begitu banyak pengobatan dan juga menjalani begitu banyak terapi, tapi semua tidak ada yang memberikan hasil yang maksimal. Jadi waktu itu sempat kepikir juga saya tuh kepengen mengakhiri hidup saya. Jadi 4 kali percobaan tapi tidak berhasil. Oh my god. Gagal semua karena tidak ada tutorialnya ya. Jangan dong, jangan sampai ada ya. Buka YouTube gak ada tutorialnya nih Mbak Sandra. Aduh, jadi jangan. Itu titik balik saya ketika akhirnya saya mulai berpikir saya gak bisa terus-terusan minum obat. Jadi saya mulai melirik metode secara holistik dan saya lihat sebenarnya problem saya ada di mana. Kalau selama ini kalau kita dalam kondisi stres dan trauma, kita pasti akan selalu menyalahkan kondisi yang ada di luar. Entah itu pasangan, lingkungan, orang tua, keadaan, situasi, belief yang kita pegang, pasti kita akan menyalahkan itu semua. Tapi ketika mulai saya tenang, saya mulai latihan untuk tenang dulu nih. Saya tenang, saya mulai lihat yang di luar itu tetap bergerak, ya. Kalau kita pikirkan sebenarnya di luar ini apapun yang terjadi, mereka akan terus bergerak maju. Saya tetap ada di state-nya saya saat itu. Saya mulai mikir, kelihatannya yang salah di dalam. Itu titik balik. Akhirnya saya mulai tanya, kenapa saya? Ada apa dengan tubuh saya? Nah mulai saya menemukan beberapa metode, karena waktu itu di 2014 sampai 2016, rasanya metode-metode holistik di Indonesia belum begitu banyak. Dan kalaupun ada, ternyata saya nggak cocok dengan metode yang ada di sini. Karena belum ada waktu itu yang bicara tentang body ke arah fungsi fisiologis. Sedangkan yang saya butuh jawaban adalah tubuh saya, karena ujung dari semua kondisi yang saya hadapi, ini akhirnya saya jadi sakit nih badan saya. Sakit semua dari ujung kaki sampai ujung rambut sakit. Bahkan kalau dicolek gini aja tuh, saya ngerasa badan saya tuh nyeri. Senyeri itu gitu. Nah akhirnya perjalanan panjang, singkat cerita saya ketemu dengan beberapa metode berbasis somatik, berbasis tubuh, fisiologis, neuroscience. Nah kemudian ini satu hal yang membuat saya akhirnya pelan tapi pasti bisa mulai pulih. Dan akhirnya saya tahu juga akarnya semua dari sini, dari dalam. Ketika saya mulai pulih, saya mulai bisa membangun engagement yang bagus dengan tubuh saya. Itu luar biasa sekali karena ternyata tidak semua dari kita nih bisa punya engagement yang bagus dengan tubuh sendiri. Bahkan mungkin kita tuh gak kenal loh sama tubuh kita. Ya. Nah itu titik balik di 2016.
Saya mulai belajar banyak hal, saya mulai belajar tentang dekompresi, saya mulai belajar tentang mindfulness, saya juga belajar tentang intuisi, yang akhirnya dalam perjalanan waktu di 2024 kemarin, saya mulai menyusun metode ini, metode Passgrid ini. Sebenarnya metode ini udah saya susun, itu sejak dari 2021 ketika cucu saya lahir. Ketika cucu saya namanya Aaron ya, nanti September usianya 5 tahun. Jadi ketika Aaron lahir saya mulai mikir, seperti apa zaman dan kondisi yang akan dihadapi Aaron 20 tahun ke depan. Kalau di masa yang saat sekarang ini aja banyak orang ini gak kenal caranya pulang ke dirinya, caranya pulang ke tubuhnya. Sedangkan apapun yang terjadi di luar, tempat yang paling aman untuk pulang adalah tubuh. Pulang ke tubuh, ke sini, ke dalam. Karena selalu kalau kita tengok lagi ke belakang, banyak sekali pembelajaran di luar sana, baik secara spiritual, secara holistik, itu yang mengajarkan tentang pulang ke dalam dirimu, pulang ke semesta kecilmu di dalam sini. Dan karena saya sudah melewati itu semua, dan saya tahu bahwa itulah cara yang paling efektif dan paling efisien. Karena tidak semua dari kita ketika kita memiliki persoalan, memiliki stres, memiliki trauma, kita punya keberanian untuk cerita. Ya, dan jalan satu-satunya adalah pulang ke dalam. Jadi saya susun metode ini untuk Aaron sebenarnya. Formula ini saya susun untuk Aaron. Dan itu 2024 saya belajar lagi tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Lalu saya mulai punya pemahaman baru lagi. Saya mulai melengkapi apa yang saya mewariskan untuk Aaron nih nanti. Dalam buku yang akhirnya hari ini bukunya sudah dibaca oleh hampir 5.000 orang ya, karena bukunya setiap hari terjual terus. Bukunya begitu simpel, begitu gampang, menggabungkan berbagai keilmuan, berbagai teori dari mulai sains, holistik sampai spiritual, itu jadi satu dalam buku tersebut. Ini untuk Aaron sebenarnya buku ini. Cute. Tapi lalu dalam perjalanan, saya pikir setelah ini jadi ya, saya perlu dong coba. Formula ini berhasil nggak sih sebenarnya? Sebelum pada akhirnya satu hari nanti saya akan wariskan ini ke Aaron. Mulai datang teman-teman dekat, saya ajarin. Murid-murid datang, beberapa murid terdekat saya datang. Saya bilang saya punya metode, saya punya formula ini. Kalian mau coba nggak? Coba. Dan ternyata hasilnya di luar ekspektasi. Cepet, efektif, dan simple. Karena nggak perlu afirmasi, nggak perlu sugesti, nggak perlu visualisasi, nggak perlu sesuatu yang selama ini kita anggap teknikal. Karena formula ini bekerja di tiap tubuh orang berbeda-beda. Jadi setiap tubuh itu punya kapasitas yang berbeda, maka dia akan bekerja sesuai dengan kapasitas kita. Sama seperti kita menyetel atau mereset ulang kita punya barang elektronik. Kemudian kita upgrade pelan-pelan. Nah, jadi semakin dia siap, semakin secara fisik dia siap di-upgrade, maka secara energi, frekuensi, dan vibrasi juga dia akan naik pelan-pelan. Dan frekuensinya mulai stabil. Singkat cerita, karena makin banyak yang datang, akhirnya saya putuskan untuk membuat kelas. Dan kelas itu dinamakan? Dan kelas itu akhirnya punya nama yang saat ini semua orang menyebutnya adalah Passgrid. Ini kan kedengarannya sangat promising gitu ya Ci, karena ternyata dia tadi praktikal, selain praktikal juga memberikan dampak yang ternyata cepat juga. Tapi boleh tahukah apakah murid-murid pertamanya Cimimi ini datang dengan keluhan apa gitu? Jadi orang kan bisa punya gambaran dan kira-kira apa yang diberikan sampai kok cepet nih dampaknya gitu. Datang keluhannya macam-macam Mbak Sandra. Ada yang masalah finansial, kemudian ada yang masalah relationship, ada juga yang masalah dia berada di persimpangan jalan dengan pilihan perjalanan spiritualnya. Jadi macam-macam ya. Semua aspek kehidupan setiap orang pasti punya problem yang berbeda. Kuncinya satu, pulang ke dalam diri. Jadi itu yang saya ajarin di Passgrid. Pulang dulu ke dalam diri, kamu perbaiki perangkat kamu di dalam. Saya ajarin mereka kenalan dulu sama tubuhnya. Nah, kenapa ini bisa jadi begitu cepat hasilnya? Karena kan setiap orang punya pemahaman yang beda. Ya, dan punya kepercayaan terhadap dirinya sendiri itu beda. Jadi sebenarnya gampang. Semakin orang percaya dengan potensi yang ada di dirinya,
semakin dia percaya bahwa dia bisa mengendalikan dan bisa membereskan mental blockingnya dengan kesadaran penuh gitu. Jadi penonton dari mental blocking lah ya. Kalau kita kan enggak, kita hidup di dalam mental blocking selama ini. Kita nggak pernah mau mulai berjarak dengan mental blocking. Kita oke, kamu di sini, saya di sini. Saya bukanlah mental blocking saya. Nah ini yang susah ya. Iya benar. Nah ini mungkin untuk orang-orang yang seperti ini bekerja agak lama. Makanya saya senang tuh yang datang ke kelas Passgrid itu orang yang sudah desperate. Karena begitu semakin dia desperate, dia semakin bisa lebih surrender ke dirinya. Oh itu ya. Dia lebih gampang disuruh surrender. Iya, Tapi iya, kalau iya. dia belum dalam kondisi yang benar-benar dia menyerah dengan keadaan, itu biasanya dia masih banyak sekali dari blockingnya dia, terutama dari bawah sadarnya dia itu muncul. Tapi harusnya kenapa begini, kenapa begitu. Nah ini yang bikin proses lama. Karena antara dia dan tubuhnya aja ada gap. Iya. Jadi dia sama tubuhnya aja nggak punya engagement. Oke. Nah itu yang yang lumayan berat yang kayak gitu tuh Mbak. Iya ya, jadi penerimaan itu memang yang utama untuk bisa mendapatkan Ya. praktek ini ya. Berarti boleh nggak Ci dijelasin PAS ini apa? Kayaknya kan ini terdiri dari, ini tuh akronim dari sesuatu gitu ya. Dan maksudnya apa yang dikerjakan di sana sih sebenarnya Iya, di jadi sistem ini? PAS ini kan ada kepanjangannya ya. Presence, alignment, stillness, dan transmission. Oke. Jadi kayak saya selalu bilang di kelas, ini adalah 4 pilar kesadaran. 4 pilar kesadaran yang mengantarkan kamu selamat menjalani hidup di dunia ini. Dan mudah-mudahan insya Allah kamu pun juga akan selamat nih. Urusan akhirat kamu, kalau kamu bisa bekerja dengan ritme di 4 PAS ini Oke. dengan stabil. Jadi kita start dari presence ya. Presence ini kan semua orang-orang yang belajar mindfulness pasti mengerti apa itu presence. Presence itu adalah sepenuhnya ada di momen ini, di saat ini, hadir. Iya. Hadir sepenuhnya. Nah, ini yang kadang sulit. Kita kadang-kadang separuh masih di minggu kemarin, separuhnya lagi udah di minggu depan. Sehingga yang duduk di sini kosong. Ya, yang duduk di sini tuh kosong. Secara fisik dia ada, tapi dia nggak hadir untuk apa yang saat ini ada di depannya. Nah, kalau di kelas biasanya mereka gini nih, iya Cimimi, soalnya pikiran saya masih lompat-lompat. Iya lagi. Kita nih masih monkey mind ya. Saya bilang si monkey jangan dibawa-bawa coba. Si monkey ini jangan disalahin dulu nih. Kita kadang-kadang gitu. Monkey mind Cimimi ini nih lompat-lompat gitu. Ya. Sebetulnya selama kita masih bisa berpikir ini adalah blessing. Karena berpikir artinya kita bertumbuh. Kalau kita masih terus berpikir artinya masih ada kesempatan kita untuk bertransformasi. Nah, sayangnya kita hidup di dalam pikiran kita. Iya. Tapi kita tidak bisa melihat pikiran ini sebagai sesuatu yang berjarak dari kita. Jadi makanya selalu saya ajarkan mulai buat klasifikasi berguna dan tidak berguna, bukan positif atau negatif. Karena pikiran positif atau negatif, kebanyakan yang positif juga kita bisa nyungsep juga ya. Apalagi yang negatif. Tapi berguna dan tidak berguna untuk saat ini di momen ini. Jadi mulai dibagi 2 dulu. Yes. Nanti kalau sudah dapat yang berguna tinggal dicek dari yang berguna ini berapa sih sebenarnya yang prioritas. Cek ternyata yang prioritas cuma 2 nih Mbak Sandra misalnya. Dari yang 2 ini kita tanya apakah ini harus diselesaikan saat ini di momen ini yang 2 ini. Kalau ternyata tidak, sebenarnya kan pikiran nggak ada. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Itu kalau yang itu kalau Presence. yang presence. Kalau yang alignment? Alignment ini adalah tentang selaras di dalam body, soul, and mind. Ini dulu di dalam. Nah, kalau tentang selaras ini selalu saya bilang, jangan suka bohong. Karena ketika kita bohong, kita sedang membuat kerusakan di dalam. Tubuh ini adalah perangkat yang jujur. Yes. Tubuh ketika kita belum pernah ada di state itu, belum pernah mengalami kondisi itu, dan kita paksakan dia ada di kondisi itu, tubuh akan melemah. Melemah, metabolisme turun, kemudian mulai resisten. Coba kita lihat, kalau orang bohong pasti dia ujungnya akan ada bagian tubuh yang dia buat tense, dia tahan. Karena badannya sebenarnya udah mulai goyang. Ketahuan ya? Iya ketahuan. Enggak, tapi pasti lihat ada bagian yang dia kencengin. Nah, karena apa? Karena yang masuk dari sini itu tidak sesuai dengan di sini. Nah, ini enggak alignment.
Nah ini yang agak susah sebenarnya. Kadang kita tuh nggak enakan, nggak bisa bilang tidak. Ya, culture kita, belief yang kita pegang. Kadang-kadang mengkondisikan kita mau nggak mau nih. Kadang-kadang kita jadi harus suka bohong tipis-tipis. Alih-alih nanti kita bilang, saya kan berbohong untuk kebaikan. Sementara tubuh itu nggak pernah tahu itu baik atau buruk. Iya. Segala sesuatu yang masuk dari sini dan state-nya tidak sama dengan di sini dan membuat ini menurun fungsinya, maka di dalamnya udah nggak alignment. Ini udah mulai nggak sama, atas dan bawahnya udah mulai jalannya beda. Iya, iya, Dan iya. sering nggak kita kayak gitu? Lumayan sih kayaknya ya. Iya, iya, iya. Maksudnya ada banyak momen kita ternyata begitu ya. Ya begitu. Iya, iya, iya. Sehingga begitu muncul rasa nggak nyaman di sini berusaha menganggap itu baik-baik aja. Turun lagi ke sini, di sini nggak baik-baik aja. Jadi alignment itu di fast kita mulai dari mana? Dari state tubuh. Oke. Tubuh merasa aman, Iya, 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 iya. tubuh tenang, dan tubuh berada di state homeostasis. Oke. Itu baru alignment. Ini untuk konteks fast grid ya. Di fast grid saya ajarin itu. Oh, oke, itu alignment. Kalau stillness. Stillness ini biasanya kalau orang meditasi ini cari sekali momen yang namanya stillness. Iya. Stillness ini diam tapi sadar, sadar tapi hening. Oke. Jadi dia diam tapi bukan berarti dia penuh, atau dia penuh tapi bukan berarti dia nggak bisa hening. Banyak sekali orang di luar sana belajar meditasi hanya untuk mendapatkan momen ini. 40 menit meditasi, momen stillness-nya cuma dapat berapa? Paling mereka cuma dapat 5 sampai 7 menit. Karena distraksinya banyak. Banget lagi, Ci. Banyak banget distraksi. Aku termasuk yang belajar juga soalnya. Kan, Iya. tahu kan? Iya. Susah. Padahal ketika kita ada di momen stillness ini, maka di urutan yang terakhir, transmission, itu memancar dengan sangat kuat. Kita mulai bertransmisi keluar. Vibrasi kita, frekuensi kita, itu mulai memancar ke semesta luas. Sehingga itu makanya kenapa orang berbondong-bondong belajar meditasi. Iya, benar. Berarti tapi kalau misalnya ada orang yang bertanya, berarti Fast Grid ini apakah meditasi dalam prakteknya atau apa sebenarnya? Di Paskit kita belajar hening, tapi tidak selama di meditasi. Jadi kalau meditasi mungkin paling pendek 30 menit. Di Paskit kita cuma 3 sampai 10 menit. Kita masuk ke momen yang namanya sitting silent resonance. Jadi kita diam, kita hening, kemudian kita memancar. Ini aku penasaran sih, Ci. Apakah bisa mungkin entah diberikan tips atau mungkin diberikan dipraktekkan gitu ya. Karena memang aku pun menyadari sangat susah untuk diem. Karena diem boleh, tutup mata boleh, hening boleh di dalam, tapi ternyata di pikirannya banyak banget gitu kan isinya. Gimana caranya kita tahu ini pikiran kita udah tenang nih, udah masuk ke stillness ini nih? Sebenarnya konteksnya bukan ngatur pikiran ya. Oke. Karena harus berpikir bagaimana caranya membuat pikiran Iya, jadi iya. tenang. Bagaimana Jadi caranya salah ya? menentukan. Kalau perlu pikirannya dihilangkan. Saya bilang jangan, kalau pikiran hilang nanti kita demensia Betul, gitu kan. betul, jangan. Tinggal pilih mau demensia atau amnesia gitu. Nggak mau Sebenarnya dua-duanya. enggak, jangan gitu. Pikiran punya tempatnya sendiri. Iya. Dan kesadaran kita, hening kita itu juga punya tempat sendiri. Kita memberi jarak antara pikiran dan hening kita. Sama halnya seperti kita ibadah deh. Contoh deh kalau sholat. Kita tetap lakuin gerakan sholatnya. Tapi pikiran tetap wus mondar mandir. Distraksi ya. Tapi selesai sholat kita nggak ingat tadi kita mikirin apa ya waktu sholat gitu. Ya kan? Iya, Nah iya. kalau di Fast Grid itu tadi kita belajar mulai untuk memisahkan pikiran berguna dan tidak berguna. Dan pada saat kita masuk ke momen latihan, kita ajarin mereka sebelum latihan, mereka ngerti dulu nih, sadar dari makna nafasnya mereka tuh apa. Karena sebenarnya antara kesadaran dan pikiran di tengah-tengah kan ada nafas. Nafas ya di tengah-tengah. Jadi bagaimana kita memaknai si nafas ini sehingga si nafas inilah yang membantu kita untuk melihat dengan kesadaran bahwa si pikiran ini ada di luar kita. Gitu. Nah, mungkin kalau kita ngomong makna sadar nafas, mindful breathing. Oh ya, semua di luar ngajarin. Oh, mindful breathing. Perhatikan napas, lihatin napasnya, fokus pada napas masuk, pada napas keluar. Kalau di kelas saya bilang, napas itu pasti masuk dan keluar. Inhale, exhale. Iya. Kalau inhale terus nggak exhale itu bukan nafas.
selesai sudah ya. Atau exhale tidak inhale. Tapi yang perlu kita tahu adalah sebenarnya untuk apa kita napas. Dan kenapa kita harus napas. Ada apa dengan napas. Nah dari situ dulu. Karena apa? Kalau saya tanya aja di kelas. Satu hari berapa banyak kita bernafas. Inhale, exhale. Itu gak ada yang bisa jawab. Jadi gak pernah tahu. Sehari itu sebenarnya kita bernafas berapa banyak. Dan apa manfaat inhale dan exhale. Kita cuma tahu oke, secara biologis itu menarik oksigen. Ya kan? Supaya tetap hidup. Ya betul kalau gak nafas kita gak hidup. Tapi melampaui daripada sekedar hidup. Sebenarnya nafas ini kan adalah jembatan kita untuk memancarkan balik frekuensi keluar. Jadi sebagaimana kita bernafas, seperti itulah state frekuensi kita keluar memancar. Ya, jadi lihat aja. Kalau orang afirmasi tapi dia masih ngos-ngosan, masih ngotot, di dalamnya masih kacau balau, berat nggak afirmasinya? Berat sih. Berat. Iya. Tapi kenapa ada sebagian orang yang dia diam, dia tidak pernah afirmasi, dia cuma diam, dia cuma ning. Segala sesuatu di depan dia jadi lebih mudah. Ya, karena kita masih tahu nih, kita nggak cuma tubuh fisik ini, kita punya anatomi tubuh kedua, yaitu tubuh energi. Dan ini nggak kelihatan, tapi ini ada. Nggak kelihatan tapi nyata, nggak bisa dipegang tapi bisa dirasakan. Ya, sebagaimana sekarang hari ini ya, saya duduk di depan Mbak Sandra. Kita baru kenal ya Mbak Sandra ya. Berapa menit yang lalu gitu. Betul. Ngobrol. Awal kita tadi ngobrol di depan. Saya mulai ngerasa oke. Ada rasa nyaman, ada rasa trust gitu ya. Dan kita bisa ngobrol sekarang. Nah, kita gak cuma berinteraksi secara fisik, tapi secara energi kita juga udah berinteraksi sehingga ada rasa nyaman. Berarti energinya kalau nyaman tepat atau gitu. cocok Jadi, gitu berarti. Kayak Mbak Sandra pergi pernah nggak ketemu orang baru ketemu rasanya udah nggak enak. Iya. Baru ngelihat gitu loh, kok kayak gini ya, kok nggak nyaman aku sama dia. Iya. Kita nggak tahu kenapa, tapi itulah energi. Oh itu energi ya? Iya, karena energi itu saling memancar, ya dalam bentuk vibrasi ini memancar. Ini vibrasi ketemu vibrasi, dia kan akan saling berinteraksi nih, saling membaca sinyal. Kalau frekuensinya sama, ya nyaman. Kalau frekuensinya nggak sama, pasti kita ada rasa nggak enak, rasa nggak nyaman. Walaupun belum pernah ngobrol langsung gitu ya Ci ya. Karena kadang beberapa gitu ya, kalau misalnya ketemu orang kayaknya kok ada something off ya gitu. Iya, kok ada something kayak saya nggak bisa loh sama dia. Iya. Basa-basi atau apa gitu. Energi. Tapi kadang-kala kita ketemu orang, kok enak ya nih orang ya. Dia sama siapa aja bisa nyambung. Dia sama siapa aja bisa nyambung. Karena mungkin orangnya sadar atau nggak sadar, dia ada di state yang netral. Dari dia tuh keluarnya udah netral, dia nggak ada judgement, nggak ada prejudis. Dan itu bisa dibentuk nggak sih? Oh sangat bisa. Dan itu yang diajarin di Passgrid, kita belajar ngelatih tubuh energi kita berada di state netral. Karena begitu kita ada di state netral, maka kita akan memancar di frekuensi yang stabil sehingga kalau memang selaras itu akan mendekat dengan mudah. Tapi kalaupun tidak selaras, ya kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah sibuk lah bikin konspirasi dan lain-lain untuk menyingkirkan. Kan semesta punya cara kerja sendiri, nanti dia akan menyingkir sendiri. Dan ini semua aspek. Semua aspek dong. Kayak kalau finansial mungkin dalam pekerjaan bisa. Semua aspek. Cinta juga pasangan. Iya dong. Karena kan kayaknya lumayan menjanjikan nih kalau misalnya kita state-nya netral, berarti mungkin kita bisa attract orang yang mungkin kita suka atau mungkin ke bos gitu kan. Kita butuh energi itu ya Ci sebenarnya bisa. Jadi gini, di luar sana kalau kita belajar tentang law of attraction, itu ada yang namanya tabel Hawking, dikasih angka. Angka ini kan yang buat Hawking. Ya, sejatinya frekuensi, vibrasi dan energi itu akan memancar stabil dan menarik yang selaras. Nggak ada ukurannya, tergantung. Makanya kita latih setiap hari, gitu. Jadi nggak bisa kita bilang, oh saya udah di 250 Hz nih, saya udah ada di frekuensi healing. Healing dari apa, gitu loh. Karena kita juga mesti lihat yang memancar dari luar, itu tergantung dengan yang sini, perangkatnya. Nah perangkatnya di bagaimana? Gitu. Sama kayak kita pakai gadget ini ya, Mbak Sandra ya, 4G, 5G. Ya kan? Kan bukan tentang berapa harga gadgetnya, tapi tentang dia sudah 4G atau dia 5G.
Sama seperti itu. Artinya apa? Cek dulu ke sini ke dalam, ke biologisnya dia, kerja biologisnya dia. Karena ini berpengaruh pada energi, vibrasi dan frekuensinya dia. Gitu. Jadi bukan tentang cuman wah saya bisa nih setel frekuensinya, ada latihannya setel frekuensinya. Tapi perangkatnya di skip. Hardware-nya di skip. Ya, perangkat lunaknya yang di dalam gak diperhatiin. Inside. Sedangkan kalau kita udah bicara energi, frekuensi, vibrasi itu kan outside. Oh, oke. Jadi kita pulang dulu nih ke sini nih ke dalam nih. Nah, ini nanti akan bertahap seiring dengan perangkat hardware-nya ini mulai fungsinya membaik, metabolismenya makin bagus, ya. Denyut jantung, gelombang otak, sistem sarafnya makin coherence, makin stabil, tubuhnya makin tenang. Maka si energi, si frekuensi dan si vibrasi ini juga akan ikut naik pelan-pelan. Pelan tapi pasti dia akan naik. Dan begitu dia naik, dia stabil, bisa aja kita nggak pernah tahu itu di frekuensi berapa. Tapi ternyata yang tadinya masih kemungkinan-kemungkinan, yang tadinya masih manifestasi, itu mendekat dari segala arah. Dan itu langsung terwujud semua. Oh, iya. Dan makanya ada orang yang mungkin kok dia setiap berpikir sesuatu kok bisa kejadian ya. Mungkin sadar tidak sadar dia mau mengaplikasikan cara kerja itu tadi mungkin ya. Iya. Jadi memang Iya. kadang-kadang gini, banyak orang berpikir ya udah pokoknya kamu belajar tenang aja. Belajar tenang. Dan orang selalu berpikir tenang tuh tentang kepala, Iya. bukan tentang ini. Sedangkan ini dan ini kan satu perangkat nih. Nah yang gak pernah dipikirin adalah bagaimana satu perangkat ini dari bawah sampai atas nih juga bisa tenang semua, bisa stabil. Nah itu gimana sih sebenarnya? Karena kan kalau ngomongin tentang hardware ya. Nah pertanyaan aku adalah apakah ini ngomongin tentang kesehatan? Jadi maksudnya badan yang fit, badan yang kuat, lalu nanti akan terpancar juga aura atau energinya, atau sebenarnya ada yang lain? Secara fisiologis ya, kalau kita ngomong secara tubuh ini tentang kesehatan. Udah Oke. pasti tubuhnya harus sehat, metabolismenya bagus. Iya. Nomor satu dimulai dari mana? Dari tidur yang Cukup ya? cukup. Oh. Tidur yang cukup. Iya. Itu tidur, kuncinya di tidur. Kemudian apa? Nafas. Bagaimana cara kita bernafas setiap hari? Karena cara kita bernafas itu adalah gambaran dari state, kondisi emosi di tubuh kita. Oke. Ya, sehari ini kita ngapain? Scroll sosmed. Yang dilihat apa? Kalau yang dilihat tontonan yang ringan-ringan, yang lucu-lucu ya dia enjoy, dia happy aja. Ya mungkin hormon bahagianya, oksitosinnya lumayan bagus. Tapi kalau yang dia nonton yang ngeri-ngeri mulu, berita-berita yang isinya semua adalah berita-berita yang menggiring opini atau berita-berita yang seperti ya kayak sekarang Membuat kan banyak ya, ketakutan mungkin membuat ya. ketakutan Iya, mungkin iya. ya. Kayak berita yang memprovokasi. Coba state tubuhnya ada di mana? Cara dia nafas seperti apa? Sedangkan tadi saya udah bilang, nafas ini kuncinya. Kuncinya dari barometer frekuensi yang Anda pancarkan. Kembali pada saat Anda exhale. Jadi state kita saat inhale tuh perlu kita perhatiin. Kita gimana tuh lagi inhale? Lagi ngos-ngosan. Napasnya lebih pendek. Otomatis di dalam ini juga bergejolak. Terutama apa? Jantung dong. Ya. Karena jantung ini kan adalah medan yang memiliki kelistrikan sendiri nih. Ya. Jantung ini memiliki kelistrikan sendiri. Yes. Dan jantung ini kan memberikan impact kemana? Ke sistem saraf dan ke otak. Sebenarnya hal yang jarang orang tahu. Jantung itu lebih banyak bicara ke otak daripada otak bicara ke jantung. Jadi mesti dibalik nih. Masyarakat sering bilang, gara-gara banyak pikiran jadi sakit jantung. Salah. Karena Anda kebanyakan jantungan, maka pikiran Anda penuh. Dan penyebabnya itu tadi mungkin Karena kalau di sini HRV-nya state-nya nggak stabil, heart rate-nya berantakan, maka otak sinyal penerimaan di kepala ini juga ikut nggak jernih. Oke. Sekarang gini contohnya, kalau misalnya Mbak Sandra nih ada di state, anggap aja lagi baper ya Mbak ya, baru putus cinta, lagi baper aja di sini. Baper tuh merasa muncul nggak enaknya di mana? Di area sini kan? Iya. Oke. Lagi baper di sini. Apapun yang Mbak Sarah tangkap lewat sinyal dari sini, entah lewat konten kah, lewat cerita orang kah, bisa keserempet nggak? Iya bisa aja. Yes, kurang lebih kayak gitu. Sinyal penerimaan ini tergantung bagaimana state di sini.
Jadi kalau state di sininya tenang, di sini stabil, ya, ini dipengaruhi oleh apa? Oleh cara kita nafas. Oh, itu yang nggak pernah kita pikirkan sehari-hari ya, maksudnya tidak terlalu dipikirkan ya. Itu kita nggak pernah pikirin. Oh, benar, Makanya kalau di benar, Paskrit benar. banyak yang nanya, belajar apa sih Cimimi? Kok cuma memperbaiki nafas aja? Manifestasi mereka bisa berhasil, mereka bisa sembuh. Bahkan ada satu orang dia datang ke saya, datang ke kelas itu dengan kondisi gagal jantung. Jadi satu paru-parunya sudah tidak berfungsi, jantungnya juga geser ke kanan. Ya ini jantungnya juga udah fungsinya juga udah menurun jauh. Ketika dia belajar di kelas Paskrit cuma butuh waktu 2 bulan, semua back to normal. Back to normal Bahkan sih. dokter yang menangani dia sampai takjub karena apa? Katup jantungnya semua bekerja normal. Kok bisa ya? Bisa. Karena apa? State nafasnya dirubah. Oh. Dia mulai ngerti. Berarti kalau misalnya kita ke kehidupan sehari-hari gitu ya Ci ya. Kalau misalnya kita memang lagi baca, kita udah aware nih, oh lagi baca sesuatu yang bikin takut, terus kita, kok kayaknya ada sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang salah. Apa yang harus kita lakukan? Ada nggak hal Nafas. kecilnya? Bagaimana nafas yang benarnya atau mengaturnya? Nah ini kebanyakan di kita biasanya kalau kita dalam kondisi tegang kita disuruh apa? Inhale. Oh iya benar. Inhale. Itu tidak berlaku di Paskrit. Oh ya? Ketika dia inhale, dia dalam kondisi tegang, ini di dalam sudah ada oksigen. Oksigen punya massa nggak? Punya berat nggak? Iya. Makanya ada orang jualan oksigen ya. Karena oksigen tuh punya massa, punya berat. Nah, ini sudah jadi tekanan nih di dalam, udah bertumpuk. Yes. Makanya yang saya ajarkan adalah exhale dulu panjang. Kosongin. Kosong sampai benar-benar kosong. Baru dia mulai pelan-pelan inhale. Karena itu akan jauh lebih impact untuk membuat dia tenang daripada langsung disuruh inhale. Oke, itu caranya. Berarti kalau misalnya ditanya gitu ya Ci ya, berarti ini tuh apa, Paskrit itu apakah framework berpikir atau mungkin healing journey atau apa disebutnya sih? Yang pasti Paskrit ini bukan pengganti obat. Oke. Dan Paskrit ini bukan tentang sehat, tentang pulih. Datang diobatin dan pulih. Paskrit ini ruang aman. Ruang aman. Ruang aman yang saya ajarkan ke mereka untuk pulang ke dalam tubuhnya mereka. Karena jembatannya lewat apa? Jembatannya lewat tadi, lewat tenang, lewat nafas, bangun embodiment dengan tubuhnya, terhubung lagi ke tubuhnya, biarkan tubuhnya lebih rileks, lebih tenang, sehingga apa? Sehingga fungsi sarafnya maksimal bekerja. Sarafnya rileks. Di titik itu dia mulai apa? Mulai ngerasa nyaman sama tubuhnya. Ya. Dan ini apakah ini tentang pulih? Kalau buat saya pulih itu pilihan. Nomor 1, dia aman dulu. Kalau dia sudah aman dengan tubuhnya, dia sudah terhubung lagi dengan tubuhnya, dan dia mulai jernih melihat dirinya dengan kesadaran yang utuh, pelan tapi pasti pilihan pulih ada di dia. Dia mau pulih atau enggak. Karena begitu dia tahu bahwa ini caranya dan semudah ini, maka pelan-pelan dia bisa pulih. Pelan ya. Karena aku berpikir pasti yang datang ke hal-hal yang seperti ini gitu ya. Jadi pasti mau orang-orang yang mungkin memiliki mungkin trauma atau mungkin datang dengan ada kejanggalan nih yang aku lewatin sehari-hari. Makanya datang gitu kan biasanya memang gimana sih cara memperbaikinya gitu mungkin. Nah berarti emang bisa diperbaiki dengan cara mengenal dan kembali ke tubuh itu lagi berarti. Tenang dulu. Jadi yang diajarin sebenarnya apa? Diajarin untuk tenang. Oke. Karena gini, apapun itu, segala sesuatu yang mau kita ambil langkah berikutnya, itu dibutuhkan state tubuh yang tenang, kondisi tubuh yang tenang. Gini deh Mbak, kalau kita sakit, kita minum obat. Biasanya di balik kemasan obatnya ya, itu ada tulisan selama meminum konsumsi obat ini dilarang mengendarai kendaraan bermotor. Isinya apa obat ini? Penenang. Artinya apa? Healing, pengobatan, pemulihan itu baru bisa terjadi kalau kita tenang. Karena obat aja dari mulai yang kelas obat warung sampai obat logo merah itu semuanya pasti ada kandungan penenangnya.
Jadi kita dibuat tenang dulu, dibuat relax dulu Yes. untuk bisa pulih. Untuk akhirnya bagian dari obat lain, konten dari obat lain ini bekerja memperbaiki sakit yang ada di tubuh si orang tersebut. Oke. Kalau kita bisa membawa tubuh kita masuk ke state tenang secara organik dan dengan cara yang cepat, kenapa nggak kita lakukan itu? Karena semua hal butuh tenang. Mbak kalau pergi ke BC, sorry ke bank ya Mbak ya, oke. Kita pergi ke bank nih antri, ada tulisan apa di atas? Harap tenang. Kita pergi ke rumah sakit, ruang operasi, itu tulisannya besar-besar harap apa? tenang ya. Harap tenang, sedang ada operasi. Iya. Atau kita pergi ke rumah ibadah deh, ke masjid, ke gereja, harap tenang, sedang ada ibadah. Gimana? Artinya apa? Tenang ini selalu di depan. Ketika kita tenang, maka semua akan berjalan dengan lebih maksimal dan lebih efisien. Ya. Berarti emang ketenangan tubuh itu mungkin kunci jawabannya atau mungkin jalan keluarnya ya. Karena sekarang ini sih sebenarnya banyak orang yang ngerasa kayaknya sih jawaban dari permasalahanku ini di luar gitu. Maksudnya mungkin sedikit orang yang berpikir, oh ternyata tubuh tuh inti dari obatnya gitu. Nah, sementara kalau di Passgrid sangat-sangat amat melihat tubuh sebagai jawaban gitu berarti. Ya, ya, Ci, ya? tubuh jawaban, tuh pulang ke tubuh. Karena ini perangkatnya. Sekarang gini, Mbak Sandra kalau punya gadget rusak, apakah Mbak Sandra cek keluar, cek ke dalam? Cek ke apanya nih maksudnya? Rusak punya gadgetnya rusak. Gadgetnya tiba-tiba stuck, nggak bisa jalan. Bawa ke tempat ini Bawa ke sih. tempat servis dia buka bagian mana? Bagian Dalamnya, dalam. iya. Sama, begitupun kita. Hmm. Tapi ini yang nggak pernah diajarin. Iya. Dan inilah dalam perjalanan saya dulu sebagai seorang penyintas trauma, sebagai seorang penyintas stres, dan saya pernah mengalami sakit fisik yang cukup hebat. Saya hampir lumpuh sebelah kiri waktu itu karena kerusakan di C5 C6 saya, cervical 5, cervical 6 saya rusak. Jadi saya sudah lumpuh sebelah kiri sebenarnya, perlahan lumpuh karena ini sudah kesemutan permanen. Saya akhirnya tahu bukan tentang dari luar, pengobatan dari luar, tapi tentang bagaimana saya membangun tenang dulu di dalam. Karena begitu saya tenang, ternyata sakit saya nggak seberat itu. Tapi karena saya terus panik, saya terus jelalatan keluar mencari jalan keluarnya, ini bagaimana saya harus sembuh. Iya. Saya kan nggak terkoneksi dengan diri saya. Itu yang membuat saya susah untuk pulih. Dan inilah yang akhirnya saya rangkum dalam keilmuan Passgrid, bagaimana caranya membawa tenang ke dalam, pulang ke dalam. Dan selalu saya sampaikan ke semuanya yang datang ke kelas Passgrid. Kenali tubuhmu, karena ini rumah. Sejauh-jauh kita berjalan, sejauh-jauh kita pergi, pada akhirnya tempat yang paling aman untuk pulang adalah tubuh. Iya. Pulang ke sini, karena di dalam sini ada yang namanya jagat alit, semesta kecil. Oh, oke. Dan semesta kecil ini itu luas sekali. Bahkan ketika kita menggali ke dalam, itu nggak ada ujungnya. Ketika kita bicara tentang mikrokosmik dan makrokosmos, jawabannya semua ada di dalam sini. Karena semua unsur yang ada di semesta ini itu ada di dalam tubuh kita. Semua unsur ya. Semua unsur. Oke. Ini perjalanan panjang dari sakit fisik, sakit non fisik yang Cimi rasain itu akhirnya membawa berarti ke pelajaran-pelajaran, dan maksudnya belajar beneran dong ya Ci ya sebelum membuat ini ya. Maksudnya kan orang mikir enggak ini kayaknya ceritanya aja, pengalaman. Kayaknya kalau dari terms yang dipakai berarti belajar beneran ya Ci ya. Iya, Apa yang dipelajari sampai bisa Saya belajar tentang fisiologis ya, tentang tubuh terutama ya. Jadi saya memiliki beberapa sertifikasi yang terkait dengan fisiologis. Jadi penanganan stres dan trauma berbasis tubuh. Oh. Kalau selama ini kan semua berbasisnya, saya kan bukan psikolog ya, saya bukan psikolog, saya bukan dokter, saya bukan psikiatri. Jadi sertifikasi saya lebih banyak semua tentang tubuh. Tubuh, neuroscience, kemudian juga tentang somatic intelligence. Tentang nervous system, itu lebih ke sana. Tapi sekarang saya lihat Indonesia sudah banyak kemajuan karena sudah banyak ya berbicara tentang sistem saraf, bahkan mengkaitkan banyak sekali metode healing di luar sana juga ke ketenangan sistem saraf. Saya happy ngelihat perkembangan ini karena akhirnya ada orang yang mulai dengan memperhatikan dulu ke dalam, ke tubuh, ya, nggak lagi tentang keluar, karena
yang di dalam ini kan memancar keluar. Semua yang terjadi di luar itu adalah proyeksi dari dalam. Makanya selalu saya bilang, nggak ada satupun orang di dunia ini yang memiliki semesta yang sama. Semesta kita tuh beda-beda. Even kita duduk di ruangan yang sama, kita makan makanan yang sama, Iya. dengan piring yang sama, dengan menu yang sama, tapi semesta kita tetap beda. Karena apa? Cara kerja tubuh kita itu nggak sama. Oke. Berarti apa aja yang ada di dalam semesta kecil ini? Kalau kemarin kan aku pernah lihat juga, banyak lah yang ngomongin kayak cakra, ada apapun terms yang dipakai di dalam dari dalam tubuh gitu ya. Itu sebenarnya apa sih, Ci? Kalau kita kan bicara tentang biologis dulu ya, Iya. jantung, kemudian sistem saraf, kemudian otak, kemudian alur bagaimana secara biologis dari pikiran, dari jantung sampai ke pikiran, sampai ke interaksi, sampai ke manifestasi. Karena kaitannya sampai ke sana. Kalau tentang cakra, tentang biofield, Iya. kalau dalam Oh, itu Pasgit kan apa itu tuh, saya ngebahasnya sebagai anatomi tubuh kedua ya, tubuh energi. Oh, oke. Itu yang dibilang ada tapi nggak ada, dibilang nggak ada tapi ternyata ada. Jadi kita memahaminya apa? Ini adalah indikator biologis tubuh kita. Oke. Jadi state chakra, state biofield atau aura ya itu tergantung dari kondisi tubuh fisiknya. Makanya kalau saya di Pasgit selalu saya bilang nggak ada istilah cakra mampet gitu loh. Aura-auran gitu ya, atau auranya ditutup orang gitu. Iya, Saya selalu sering bilang dengar, sering nggak usah dengar. GR. Cakra Anda, aura Anda tergantung bagaimana metabolisme fisik Anda. Metabolisme biologis Anda, kerja biologis Anda di dalam. Terkait apa? Terkait kelenjar yang menghasilkan hormon, bagaimana ritme sistem saraf, bagaimana ritme denyut jantung, bagaimana gelombang otak, bagaimana koherensi. Nah itu nanti ujungnya baru ke sana. Karena ini kan adalah regulasi ya, regulasi dari kerja di dalam tubuh yang memancar keluar. Jadi mereka ini adalah indikator dari ritme biologis tubuh kita. Oke, iya tadi tubuh kedua biofield itu apa? Aura, namanya? aura. Oh itu auranya. Jadi kalau kita ngomong cakra pasti kita ngomong tentang aura atau biofield. Oh iya. Berarti kalau misalnya ada yang tanya, aku pengen deh biofield atau mungkin auranya itu aura yang disenangi semua orang gitu. Bisa, sangat bisa. Apa yang harus kita lakukan? Perbaiki di dalam. Apa kalau misalnya masih nggak aware, aku kayaknya biasa-biasa aja nih aku. Ya gitu. pertama nomor satu adalah stresnya. Bagaimana cara meregulasi stresnya. Terus kita lihat lifestyle-nya dia gimana nih. Kalau Makanan emosi, yang dia makan. Karena kan makanan juga berpengaruh loh ke emosi loh. emosi juga sangat berpengaruh. berpengaruh juga ke aura itu tadi ya. Iya, dan itu sangat berpengaruh gitu, sangat berpengaruh state tubuh kita. Jadi sering datang ke saya, Ci tolong lihat Ci Mimi, aura saya bagus. Saya cuma tanya gini, tadi malam tidur jam berapa? Pagi bangun jam berapa? Tadi pagi sarapannya apa? Gini Mbak Sandra boleh coba deh, sebelum tidur nih Mbak ya. Iya boleh. Nanti malam gitu ya, coba aja makan gorengan kira-kira 5-6 potong. Waduh. Besok pagi rasain bagaimana di badan ya. Kalau badan kerasa nggak nyaman ya itulah state energi kita. Kayak gitu ya. Jadi artinya apa? Makanan tuh juga berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Input yang masuk ya, emosi, kemudian cara kita napas, makanan yang masuk, belief yang kita pegang, circle kita, environment kita, itu berpengaruh ke situ. Sangat berpengaruh. Oke. Kalau berarti kan kita harus lifestyle harus oke gitu ya, Ci, misalnya udah menceklis lifestyle oke, kita ngeliat juga intake yang masuk ke dalam tubuh kita juga oke. Tapi kan kadang makanan oke tapi pikirannya tetap semraut gitu ya, emosinya tetap semraut. Itu gimana caranya supaya aura kita tetap terpancar yang bagus? Itulah yang diajarkan di Pasgrit. Bagaimana caranya apapun input yang masuk, kita tetap stabil di dalam. Iya. Diajarin untuk coherence. Menjaga state coherence-nya. Dan ini ada latihannya, mereka mesti latihan setiap hari. Tapi sebentar kok Mbak Sandra, latihannya tuh cuma 3 sampai 10 menit. Cuma segitu aja, sebentar aja, dan itu bisa dilakukan di mana aja. Di sela-sela meeting kah, Menarik. di kendaraan umum kah, ya lagi boarding kah, lagi antri dokter kah, lagi antri di bank kah, itu bisa kerjain. Karena ini bukan sesuatu yang butuh tempat khusus, situasi khusus, ya kondisi khusus, enggak. Itu tadi saya ajarin mereka, kenal dulu sama rumahnya. Di mana rumahnya? Di sini, tempatnya di sini, dilatihnya di sini. Sehingga sebenarnya datang ke Pasgrit itu menang banyak sih kalau saya bilangnya. Belajar sekali untuk seumur hidup. Karena ini akhirnya adalah mereka dapat modalitas, dapat tools, dapat kits, ya.
kits yang bisa mereka gunakan sebagai modalitas Yes. pendamping Yes. ya. Jadi nggak cuma kita kalau di rumah kan sedia kotak P3K obat nih ya untuk sakit fisik. Nah ini juga untuk ngejaga kesehatan energinya mereka dan kesehatan mentalnya mereka. Oh, berarti ada orang yang datang dan langsung sembuh berarti? Banyak. Nggak harus yang berulang kali? Ada banyak bahkan di kelas pun langsung pulih, di kelas langsung terjadi manifestasinya itu sangat banyak. Oh. Banyak sekali. Makanya saya bilang Passgrid ini bekerja unik di setiap orang, nggak Iya, sama iya. hasilnya. Yes. Ya tergantung state tubuhnya dia waktu datang. Ya makanya saya bilang semakin dia desperate dia semakin cepat pulih karena apa, dia udah menyerah. Udahlah Ci, apapun yang ada di kelas ini saya ikutin. Ci Mimi ngomong apa saya ikutin. Nah saya senang nih kalau ketemu yang kayak gini, cepat sekali metode ini bekerja di mereka. Tapi kalau masih yang dia analisa, dia pakai pikiran. Karena selalu saya bilang Passgrid itu kelas yang nggak menggunakan otak. Satu-satunya kelas self development lah ya, saya bilang self development, self empowerment, kelas healing di mana Anda datang nggak perlu pakai technical, nggak perlu mikir nanti ini ngerjainnya jam berapa, hitungannya berapa, itu nggak ada. Jadi kelas ini bekerja benar-benar tergantung state tubuh kita. Kita cek state tubuh kita saat ini nyaman mengerjakannya jam berapa. Oh saya nyamannya kayaknya nanti sore. Iya. Karena sekarang saya nggak bisa, saya masih regulasi yang lain-lain. Kerjain nanti sore. Atau kerjain nanti tengah malam terbangun, saya baru bisa kerjain. Kerjain tengah malam. Gak apa-apa, karena apa? Nomor satu saya ajarin mereka bangun respect ke tubuhnya. Iya. Coba inget-inget. Ini 24 jam bekerja loh. Tanpa henti sejak kita lahir. Iya. Pernah gak? Sekali aja kita dengerin dia. Sekali aja kita kasih ruang dia. Kapan dia mau melakukan sesuatu tanpa kita drive oleh pikiran. Kan itu gak pernah. Ya, selalu kita drive pakai pikiran. Benar. Ini metode yang nggak harus diulang-ulang gitu ya, Ci ya. Berarti kalau misalnya metodenya atau misalnya diulang-ulang datang ke saya loh Iya, maksudnya iya, Mas Sandra ngerti. ya. Datang ke sayanya cukup satu kali aja. Kalau rasanya udah cukup, udah ngerti ya udah tinggal dikerjakan seumur hidup setiap Oke. hari sebagai modalitas. Kalau misalnya Ci Mimi memberikan mungkin sedikit metode ke teman-teman, terus nanti misalnya dilakukan gitu ya, apakah bisa langsung mereka kerjakan atau sebenarnya masih tetap butuh Ci Miminya untuk menjelaskan dulu dari awal fundamentalnya bagaimana, atau bisa aja sebenarnya hanya dengan metode yang dikasih tahu? Tetap mereka masih mengerti fundamentalnya, terutama mereka mengerti alurnya, mekanismenya. Dengan begitu ada satu kesadaran yang terbangun. Mereka tahu bahwa mereka butuh ini. Kenapa mereka perlu melakukan ini? Oh. Kalau mereka nggak tahu fundamentalnya, mereka nggak tahu alurnya, mekanismenya, insight-nya gimana, outside-nya gimana, agak susah membuat mereka untuk mau mengerjakan ini seumur hidup. Benar. Karena mereka akan mikir gini, satu kali mereka mentok, oh ya udah nggak berhasil, saya cari guru yang lain. Iya. Biasanya kita kalau belajar seperti itu, karena apa? Kita langsung dikasih technical, langsung praktek. Iya. Nah di Passgrid nggak gitu, karena Passgrid ini adalah kelas formula. Bukan kelas teknikal. Jadi di Passgrid setiap orang, apapun keunikannya dia, itu mereka akan dapat ruang. Karena semua kondisi mereka tuh kita acknowledge, kita hargai. Oke. Karena kita tuh nggak sama. Jadi nomor satu saya yakinkan mereka, kita bukan makhluk industri. Kita ini unik, kita ini spesial. Setiap kita sudah membawa keunikan sendiri di DNA kita, dan setiap kita itu juga punya misi jiwa yang berbeda, nggak sama, nggak harus satu orang jadi dokter, satu kampung jadi dokter, satu orang jadi polisi, satu RT jadi polisi. Kebanyakan kita kan selama ini mengukur seperti itu, tapi nggak begitu di Passgrid. Apapun itu ya, setiap orang punya yang namanya pencapaian terbaik untuk dirinya sendiri. Kita mulai dari situ. Oke. Sehingga mereka ngelihat ini, wow, ternyata saya bisa. Untuk setiap satu pencapaian yang mereka dapat, saya selalu bilang, jangan lupa bilang ke diri kamu, ternyata saya bisa. Ternyata saya ada di titik itu. Ternyata saya sampai ke situ. Jadi saya balik nih, daripada mereka meragukan dirinya, memang saya bisa. Emang iya saya bisa. Emang iya saya bisa seperti itu. Tapi saya balik. Begitu pencapaiannya dapat, saya bilang ke dirimu, ternyata saya bisa. Ngobrol. Ternyata saya ada di titik itu. Self talk. Self talk. Benar. Kalau tadi kan ngomongin
PAST-nya sudah dijelaskan gitu ya Ci. Tapi yang grid ini apakah dia punya definisi sesuatu atau enggak sih sebenarnya? Ci? Ya grid ini kan sebenarnya adalah jaring-jaring semesta. Jaring-jaring semesta, bahwa di semesta ini, di ruang kosong yang tidak kelihatan ini kan sebenarnya begitu banyak jaring-jaring frekuensi yang tidak kelihatan sama. Yes. Sekarang saya tanya Mbak Sandra, percaya sama sinyal wifi? Kelihatan nggak sih? Enggak kelihatan, tapi Sinyal bisa Bluetooth kita. percaya? Percaya juga. Iya, tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Begitupun frekuensi kita. Itu juga memancar di ruang kosong yang tidak kelihatan ini. Dan sebenarnya kita ini berjalan di lautan frekuensi, di lautan kemungkinan-kemungkinan. Iya. Ya, yang semuanya tidak kelihatan. Hanya tinggal menunggu ketika kita selaras, maka itu nyamber, langsung nyambung. Oh. Ya, begitupun sinyal Bluetooth dan Wi-Fi ini. Kalau dia selaras, saya minta passwordnya dan Mbak Sandra kasih, saya langsung nyambung, selaras. Jadi grid itu mungkin bisa didefinisikan sebagai frekuensi-frekuensi Iya, tadi. jadi Karena kan dari aku- semesta semua, Yes. semua hal. Gitu. Aku pernah dengar grid bumi. Kalau itu, Betul. apakah kita harus ada di certain level dulu supaya bisa merasakan grid itu, atau mungkin malah di grid bumi nanti kita akan apa gitu mungkin sih? Pertama kita latih dulu, kita sadari dulu bahwa ternyata grid ini ada, Oke. frekuensi ini ada. Lalu tinggal kita pilih, kita mau setelnya kemana, kita mau memancarnya kemana. Iya. Ya, kalau yang nggak kita sadari yang terjadi secara autopilot kan kalau kita lagi jatuh cinta nih, nah udah memancarnya ke situ aja, ya kan kerasa tuh deg-degannya, Iya, gitu iya, kan, iya. deg-degannya kerasa, kemudian sparkling joy-nya gitu. Nah di Past Grid kita belajar itu bagaimana kita terkoneksi, dan saat terkoneksi mereka ngerasa iya loh, terasa ada deg-degan, ada kayak seperti area tubuh yang menghangat, ada bagian tubuh yang seperti dipijet. Oh, dan itu kalau dipelajarin bisa. Dan sangat bisa. Jadi kita Dan sensitif itulah terhadap itu itulah ya. kemampuan tubuh energi kita yang kemudian diintegrasikan ke tubuh fisik kita. Jadi yang menangkap sinyalnya siapa? Si tubuh energi dong, si vibrasi dan frekuensi. Yeah. Lalu ini diintegrasikan ke tubuh kita lewat sistem saraf, sehingga kita menerimanya sebagai rangsangan atau sensasi. Nah kan jatuh cinta juga kayak gitu Mbak, ya kan? Kurang lebih sama sebenarnya ya. Secara tidak sengaja atau secara tidak langsung kita tuh udah praktek Mbak, cuma kita nggak pernah dikasih fundamentalnya. Oh. Ini yang membuat kita jadi bingung. Iya ya. Kok dia sakti ya, dia bisa begini bisa begitu, enggak? Karena itu dilatih. Iya, bisa Dan itu dilatih. tentang apa? Dan itu tentang state yang stabil, tentang koherensi. Gitu. Berarti kenapa? Karena ini kalau aku tadi nangkepnya oke lah, aku mulai menerima gitu misalnya Ci. Kalau memang ada namanya frekuensi, vibrasi, ada mungkin tadi grid dijelaskan segala macamnya. Cuman bagaimana menjelaskan hal-hal seperti ini kepada orang-orang yang memang skeptis, atau mungkin tadi yang mental block ya, ada juga disebutkan terms itu. Nah, sebenarnya apa sih, padahal kan sebenarnya penting ya. Dan Sangat aku lihat penting. dan aku lihat lumayan useful juga digunakan untuk sehari-hari. Iya. Jadi gimana Ci? Ya, saya mulai dari biologis dulu, yang tidak pernah dimulai di kelas manapun. Jadi saya mulai dari mana? Dari kerja mekanisme biologis kita. Dari mana? Dari jantung, dari sistem saraf, dari otak, di mana ketiganya itu berpengaruh pada tubuh keseluruhan, termasuk ke otot, ya, termasuk ke otot dan termasuk kepada rangsangan dari luar. Apa yang kita rasakan, vibe yang memancar nih dari dalam, di mana nanti ujungnya ini akan sampai ke interaksi dan ke manifestasi. Dengan alur ini mereka mulai mendung, oh iya ternyata ada penjelasan secara biologisnya ya, dan ternyata ini ada penjelasan secara sainsnya yang ada. Dan membuat orang lebih percaya Dan buat biasanya. orang lebih percaya. Itu makanya kenapa sekarang tuh di Past Grid banyak sekali dari kalangan akademisi, dari para medis, dokter, dosen, itu banyak sekali. Bahkan anak-anak Gen Z pun mulai masuk sekarang ke kelas Past Grid. Iya. Karena apa? Ini bisa diterima, nggak lebay dan nggak mind blowing. Gitu. Setelah mereka mengetahui fundamentalnya, mereka praktek, mereka merasa oh ini nggak mind blowing, ini make sense. Oh. Walaupun awalnya kedengarannya ini kayak mind blowing ya, kok bisa sih? Iya, kok gampang manifestasi sih gitu gitu. kok gampang. Ternyata ini melatih bagaimana kepiawaian mereka bekerja dengan tubuh fisiknya, menyetel perangkat di dalam Yes. untuk menghasilkan energi, frekuensi dan vibrasi yang stabil keluar. Dan mereka happy kan, oh saya tahu berarti sekarang kalau saya mau setel begini, yang saya kerjakan di dalam tuh ini. Oh, enak banget kalau Segampang hidup gitu. gitu ya.
Gak enak, enak sekali. Iya, Dan akhirnya mereka bilang apa? Ternyata jadi manusia itu menyenangkan. Setelah ketemu Cimimi dan Passgrid. Enak banget kesimpulan jadi gitu ya. Tapi memang kalau bisa kita mengontrol diri kita, nggak usah 100% deh, mungkin 90% kita bisa atur emosi. Sepertinya jadinya lebih menyenangkan, lebih bersuka cita gitu hidup Iya. ke saatnya ya Ci ya. Oke, berarti dari penjelasan ini kalau memang ada yang tertarik atau misalnya mau mencoba, ini apa yang disediakan Ci? Apakah kelasnya ada level-levelnya mungkin atau Ada. untuk yang baru datang kemana sih? Ya. Bisa ke channel YouTube-nya Koko Numerologi, di sana banyak edukasinya. Dan sebenarnya kalau mau runut, Heeh. ngikutin YouTube-nya saya di channel Koko Numerologi, itu sudah sangat urut loh keilmuannya, saya jabarkan semua. Oh, udah ada Dan semua ada ya? latihan sitting silent ya. Iya, iya, Latihan sitting silent. Kemudian juga sudah ada bukunya, boleh lihat kok Leo bukunya. Oh, ini buku Ini saya yang nyobain tadi juga untuk disediakan. Mbak Sandra. Wah, terima Ini kasih banget. sudah ada bukunya, Passgrid ya. Bagus sekali. Nah, sebenarnya buku ini kan saya susun untuk Aaron, tapi akhirnya buku ini sekarang sudah dibaca oleh So lucky. hampir begitu banyak masyarakat Indonesia, bahkan juga sudah ke luar negeri, sudah ke Malaysia, ke Australia, Brunei Darussalam, kemudian Taiwan dan ke Timur Tengah juga, ke Amerika juga ya. Jadi peserta Passgrid ini beragam, Mbak Sandra, nggak hanya dari dalam negeri, tapi juga banyak yang datang dari luar negeri. Dan yang membuat saya happy, ini sangat diterima di kalangan para medis sebagai pendamping. Jadi Passgrid nggak pernah menggantikan teknik medis, ya. Dan Passgrid ini bukan obat, tapi Passgrid adalah formula metode pendamping yang sangat pas untuk kondisi medis dan kondisi apapun yang saat ini sedang kita alami, Lakukan. Oke. ya. Heeh. Berarti selain dari kalau memang mau ikut kelasnya yang bisa diajarkan oleh Cimimi langsung Ya. atau di lead? Di kelas itu kita untuk level awal itu ada kelas foundation. Oke. Itu 1 hari kita akan belajar semua keilmuan Passgrid dari fundamental, dari dasar dulu, bagaimana kerja biologis tubuh, apa itu tubuh energi, dan bagaimana cara kita memancar keluar, bagaimana mekanismenya kita bekerja dengan semesta yang ada di luar kita, Yes. ya. Kemudian nanti setelah mereka sudah pinter melatih tubuhnya coherence, ada level 2 di intermediate. Nah, di intermediate ini kita mulai melakukan yang namanya reset. Nah, kalau gadget aja stuck kita reset ya. Kalau mereka tiba-tiba macet kita reset gitu. Begitupun tubuh. Coba inget-inget. Terakhir kapan begitu banyak yang stuck di dalam kita reset tubuh kita? Nah, belum pernah kan? belum. Nah, ini kita Penasaran reset sih ulang. aku Ci, gimana Iya. cara risetnya tuh? Apakah tidur bisa meriset Itu nanti aja? bisa dikerjakan setiap Bisa hari ya? sendiri. Oke, oke, oke. Ya, dan itu juga waktunya sangat sebentar, cuma 10 menit. Oh, oke, oke. Ya. Kemudian nanti ada level 3. Di level Iya. 3 ini, di level integration kita mulai belajar menstabilkan frekuensi kita, menahan frekuensi kita di level tertentu yang kita mau. Sehingga kita stabil ada di state itu. Dan itu memungkinkan Dan lagi sangat ya. memungkinkan dan sudah dipraktekkan oleh ratusan alumni yang sekarang banyak sudah mengalami perubahan di hidupnya, terutama apa mereka bilang apapun yang terjadi di luar mereka sudah nggak terdistraksi lagi. Jadi sudah setenang itu di dalam. Menyenangkan sih kalau bisa. Menyenangkan itu. Jadi apapun itu mereka sudah ngelihat segala sesuatu di luar tuh netral. Iya, iya, iya. Kalau iya, bukan iya, urusannya iya. mereka ya mereka males komen Nah, gitu. itu enak banget kali Iya ya kan? kayak gitu ya Ci ya. Jadi nggak ruwet pikirannya ya. Nggak ruwet dan betul, betul, tentunya betul. secara fisik mereka jauh lebih sehat. Yes. Secara ya. finansial mereka jadi jauh lebih mapan, dan yang ketiga yang luar biasa sih, itu berimpact pada keluarga. Ya, jadi satu orang yang belajar Passgrid, satu keluarga ikut tenang, satu keluarga ikut terimpact Iya. dampaknya. Karena apa? Kita nih memancar loh Mbak Sandra. Kita nih sama, kita nih bertransmisi ya, transmisi kita nih memancar seperti sinyal wifi ini. Iya. Bayangin kalau kita satu orang di dalam rumah itu memancarkan frekuensi yang stabil, yang beresonate ke sini kan ikut stabil. Iya. Dan cara kerjanya kan seperti itu. Iya, iya, iya. Terus memancar, Yes. terus resonate. Dan resonansinya Mbak Sandra, ya mungkin misalnya dalam satu rumah Mbak Sandra yang belajar, tapi mungkin kemudian ke anggota rumah yang lain, ke anggota keluarga ikut. Dan mereka keluar juga ikut memancarkan lagi nih resonansi yang stabil. Oh, jadi surrounding pun nanti bisa jadi lebih baik, lebih menyenangkan ya. Sangat menyenangkan. Itu makanya kenapa Passgrid nggak pernah pakai iklan, nggak pernah pakai promosi, tapi orang terus berdatangan. Karena apa?
impact berbicara. Oh, iya, Impact lah yang akhirnya kok bisa ya saya ikut tenang gitu. Kamu belajar apa? Kamu tuh sekarang jadi lebih calm, lebih charming, kelihatan lebih muda, energimu kelihatan lebih clean. Saya belajar ini. Ikut. Nanti ini bawa temen lagi. Jadi mouth to mouth ya, organik aja sih sebenarnya. Tapi Iya, itulah cara kerja vibrasi. Iya. Dia akan menarik, terus menarik. Iya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin memang mau mencoba atau memang ya jadi alternatif dulu nggak apa-apa gitu ya Ci ya, boleh dicoba langsung tadi ke YouTube dulu atau Boleh ke link YouTube, nanti boleh ke YouTube Koko Numerologi. Oke, itu bisa ya, semua informasi detail ada di Ada sana di ya. Koko Numerologi. Oke, kalau begitu jadi bisa langsung aja teman-teman. Insight-nya banyak sekali. Aku juga bersyukur bisa dapat satu lagi alternatif baru untuk belajar tenang. Nanti kalau memang aku lihat-lihat dulu kelasnya, nanti aku akan ikut kalau memang. Saya undang Mbak Sandra ke ini kelas ya. saya. Oh wow. Mungkin nanti Mbak Sandra bisa cerita lebih banyak lagi. Oh kalau yes, Mbak Sandra yes, join yes, di yes. kelas saya. Iya, nanti aku lihat-lihat dulu, kayaknya kelasnya ada banyak level-levelnya. Jadi Banyak mungkin ya, nanti tapi akan start kita dari adjust. foundation dulu. Foundation ya, Dari Cia. foundation dulu. Oke, kita lihat nanti. Ci Mimi, terima kasih banyak. Sama-sama Terima Mbak kasih Sandra. sudah sharing juga. Terima kasih untuk undangannya. Yes, semoga ini jadi berguna juga ya untuk semua yang Amin, mendengarkan amin, juga. amin, amin. Terima kasih juga teman-teman udah dengar. Sampai ketemu di episode selanjutnya.